Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Purdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing gimana caranya mengatasi bos atau atasan yang kurang koordinasi. Oke, dan ini saya menjawab pertanyaan dari Chandra Purpika, @Purpika ya. Jadi dia nanya kayak gini. Halo Bang Andre, Bang mau nanya dong, semoga dibahas di podcast. Jadi saya punya atasan baru, sekitar 1 bulan jalan, tapi mereka kayak kurang sinkron instruksi yang diberikan dengan project yang diberikan sebelumnya. Mau negur gak enak, tapi nanti kalau dilanjutin deviasi, dan ngerasa kayak sotoy gitu sih bang ini atasanku. Ngadepin atasan kayak gini tuh gimana ya bang? Jadinya saya capek sendiri, capek hati mau nolak, takut disangka apa, tapi atasan saya ini juga gak belajar amati dulu gitu situasinya gimana sebelum ambil keputusan. Help me bang, harus gimana sayanya? Makasih bang, sehat selalu ya bang. Oke, good question. Jadi ini dalam konteks pekerjaan ya. Jadi ada miskoordinasi lah dengan atasan. Dan bro satu ini merasa bahwa atasannya itu udah sebulan tapi koordinasinya masih banyak yang miss. Nah, menghadapi hal tersebut seperti apa? Dan memang untuk hal ini cukup penting ya untuk segera ditangani. Karena kalau misalnya kita kerjasama gitu ya, dan kita tahu nih bahwa instruksi yang diberikan itu nggak sinkron dengan sebelumnya. Dan kalau misalnya kita biarin aja, itu justru bisa membuat projectnya malah jadi kurang optimal. Banyak yang miss dan bisa jadi projectnya malah belum berhasil mencapai target yang dituju. Misalnya dari segi waktu, dari segi uang, dan lain-lainnya. Oke, nah maka dari itu kita harus bisa satu yang namanya fokus solusi. Bukan masalah enak nggak enak, tapi ini untuk agar bisa lebih clear dan kita bisa bekerja dengan jauh lebih optimal. Nah, lalu gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan kepada atasan kita? Kalau kita bingung cara negurnya. Kalau misalnya kita nggak terlalu jauh gitu ya, misalnya dari senioritas, kita ya so-so lah dengan dia gitu ya, kurang lebih sama. Mungkin kita bisa ajak ngobrol dengan baik gitu ya. Yang paling penting kita bisa mengajak ngobrol dengan asertif. Ya, asertif itu bukan agresif di mana kita menyalahkan dia karena komunikasinya kurang atau kita pasif ya, diam aja, tapi asertif ini di tengah-tengah di mana kita bisa mengkomunikasikan namun tidak agresif dan bisa diterima. Dan kalau misalnya bro usianya nggak terlalu jauh, senioritasnya nggak terlalu jauh, atau mungkin selama ini ngobrolnya enak, boleh tuh diajak ngobrol secara private ya. Jadi penting nih. Jadi memberikan feedback bukan di public ya, tapi secara private. Karena prinsipnya adalah ketika kita mau memberikan feedback, apa yang bisa diimprove ataupun kasarannya kritik gitu ya, itu kita harus kasihnya di private ya. Hanya berdua doang ngobrol atau via call hanya berdua. Namun ketika kita mau memuji, mau memberikan apresiasi, itu boleh tuh di public ya. Itu salah satu teknik leader ya, strategi leader dalam memberikan kritikan serta memberikan apresiasi. Nah, lalu kalau misalnya kamu merasa kamu nggak enak nih sama dia, mungkin terlalu senior atau mungkin selama ini komunikasinya kurang enak, sudah sempat disampaikan dengan baik, tapi ternyata dia tidak memahami dan akhirnya pola tadi selalu berulang. Nah, kalau seperti itu seperti apa? Kalau menurut saya, kita harus ngobrol, kita harus ngomong dengan orang yang memiliki otoritas lebih tinggi ya. Misalnya dia punya atasan, nah dari atasan itu kita bisa meminta bantuan untuk dalam tanda kutip menegur atau memberikan feedback kepada dia ya. Karena kita tahu gitu, kalau dari kita aja nggak cukup, jadi kita harus meminta atasannya lagi untuk bisa memberikan feedback. Dan kalau kamu saat ini merasa kurang berani, nah kamu harus memberanikan diri. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, bayangin aja nih, project yang sedang dijalankan bisa-bisa nggak berjalan dengan optimal dan itu justru menjadi bumerang buat tim kamu sendiri. Jadi beranikan ngomong sepertinya dengan atasan agar atasan tadi bisa memberikan feedback. Bisa jadi feedback kamu itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat untuk tim kamu, untuk perusahaan kamu itu bisa berjalan dengan optimal dan bisa mencapai target. Oke? Jadi demi kebaikan, demi kepentingan bersama, saran saya kamu harus maju, memberanikan diri untuk membicarakan ini, namun dengan cara yang asertif, dengan cara yang enak, sehingga informasi kamu bisa diterima dengan benar dan tidak terjadi salah paham, dan segera tim kamu bisa jauh lebih produktif. Oke?
Thank you udah bertanya ya, @purpika. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa bikin kamu mau untuk speak up ya. Kalau misalnya speak up langsung nggak berani, kamu bisa speak up dengan atasannya lagi untuk bisa memberikan feedback kepada beliau. Oke, mungkin itu dulu sharing dari saya. Kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa share konten ini di sosial media kamu, misalnya di Instastory kamu. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke, thank you semua. Sukses selalu and keep healthy.